Hai guys, jadi di sini Mimin akan menjelaskan anime Magic Kaito, seorang siswa SMA yang memiliki kemampuan trik sulap yang luar biasa. Suatu hari, dia mengetahui sebuah kasus yang berhubungan dengan hilangnya ayahnya 8 tahun yang lalu. Mengetahui hal tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk menjadi pencuri terhebat seperti ayahnya untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut. Bagaimana aksinya menjadi pencuri terhebat dan mengungkap kasus ayahnya? Mari kita cari tahu di Magic Kaito. Magic Kaito menceritakan tentang Kaito Kuroba, seorang siswa SMA yang sangat pintar dan ahli dalam trik sulap. Karena kemampuan Kaito, dia selalu menjadi pusat perhatian teman-teman dan guru-guru di sekolahnya. Keterampilan sihir Kaito tidak otodidak, tetapi ayahnya mengajarinya untuk menjadi sebaik dia sekarang. Namun sayang, ayah Kaito meninggal saat Kaito masih kecil, sehingga sekarang dia hanya tinggal bersama ibunya. Namun, ibu Kaito jarang di rumah, dan karena itu, Kaito hampir selalu sendirian di rumah. Namun Kaito tidak pernah merasa kesepian karena memiliki teman masa kecil yang sering menemaninya setiap hari. Namanya Aoko Nakamori, putri inspektur polisi. Kehidupan Kaito berjalan normal setiap hari. Namun suatu ketika kota tempat tinggal Kaito dikejutkan dengan kembalinya pencuri terkenal Kaito Kid yang dikabarkan telah merampok sebuah toko perhiasan. Kemunculan kembali Kaito Kid terjadi secara tiba-tiba karena dia sebelumnya telah istirahat selama 8 tahun dan hanya dalam hitungan jam. Berita tentang Kaito Kid telah menyebar ke seluruh kota dan sekolah Kaito Kuroba tidak terkecuali. Terus terang, Kaito jadi penasaran dengan si pencuri, apalagi saat terakhir kali si pencuri beraksi berbarengan dengan kematian ayahnya. Tapi tidak peduli seberapa besar rasa ingin tahu Kaito, dia tidak bisa membuat apa-apa karena dia sama sekali tidak punya petunjuk untuk melakukan penyelidikan. Apalagi ibu Kaito tidak pernah memberitahu Kaito penyebab kematian ayahnya. Namun suatu hari, Kaito secara tidak sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia di rumahnya, di mana kemudian ia menemukan kostum dan perlengkapan yang mirip dengan yang dikenakan Kaito Kid. Penemuan itu membangkitkan rasa ingin tahunya, dan sekarang dia bertanya-tanya siapa ayahnya yang sebenarnya. Kaito curiga bahwa ayahnya adalah Kaito Kid, tapi jika itu benar, siapa yang merampok toko perhiasan tempo hari? Kaito memutuskan untuk menangkap pencuri itu, dan dia menghadapkan pencuri dengan kostum ayahnya untuk mencari tahu kebenarannya. Singkat cerita, Kaito berhasil menangkap si pencuri dan mengungkap identitas aslinya. Kaito mengenali pencuri itu, yang ternyata adalah Jiko Unosuke, mantan asisten ayahnya. Melihat Kaito memakai kostum ayahnya, Ji mengira dia sedang berhadapan dengan ayah Kaito. Ternyata tebakan Kaito benar, ayahnya memang Kaito Kid, dan itu dikonfirmasi langsung oleh Ji. Tidak hanya itu, Ji memberitahu Kaito bahwa ayahnya dibunuh di masa lalu, dan alasan Ji menyamar sebagai Kaito Kid tidak lain adalah untuk memancing para pembunuh ayah Kaito. Ji akhirnya menyadari bahwa orang yang dia ajak bicara adalah Kaito, bukan mantan tuannya. Dan pada saat yang hampir bersamaan, polisi datang dan langsung mengepung mereka. Hebatnya, dalam urgensi seperti itu, Kaito bisa berpikir cepat, lalu dia memutuskan untuk menjadi umpan agar Ji bisa kabur. Untungnya, tidak hanya Ji yang berhasil lolos dari kejaran polisi, tapi juga Kaito yang berhasil lolos menggunakan peralatan peninggalan ayahnya. Kaito kemudian memutuskan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, ia melihat sosok misterius berjubah hitam mengawasinya dari atap sebuah gedung. Sebelum Kaito bisa melakukan apapun, sosok itu pergi dengan cepat. Sesampainya di rumah, Kaito segera menghubungi ibunya untuk memastikan apakah ayahnya benar-benar Kaito Kid. Melalui percakapan mereka, Kaito akhirnya yakin akan hal itu.
Hari demi hari berlalu, dan Kaito akhirnya memutuskan untuk menjadi penerus ayahnya. Menariknya, ibu Kaito memberinya restu untuk menjadi Kaito Kid. Namun, terlepas dari keputusan Kaito untuk menjadi pencuri hantu, dia tidak pernah menyimpan atau menjual barang curiannya, dan dia bahkan selalu mengembalikan semua barang curiannya. Selain itu, Kaito dan Ji bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mengungkap identitas pembunuh ayah Kaito. Semuanya berjalan baik untuk Kaito sampai suatu hari ketika dia baru saja selesai mencuri sebagai Kaito Kid. Dia dihubungi oleh seorang pria yang memperingatkannya untuk berhenti mencuri jika Kaito ketahuan mencuri lagi. Pria itu tidak akan segan-segan membunuhnya. Namun bukannya terintimidasi, Kaito justru penasaran dengan identitas teroris tersebut, dan tentu saja ia mengabaikan ancaman pria tersebut. Namun suatu malam, setelah Kaito berhasil melakukan perampokan permata yang disebut ulang tahun biru, dia disergap oleh sekelompok pria. Salah satu pria dengan nama Sandy Snake mencoba membuat Kaito berbicara. Mendengar suara itu, Kaito langsung tahu bahwa Snake lah yang mengancamnya untuk berhenti mencuri. Tidak hanya itu, Snake dan anak buahnya yang bersamanya adalah anggota organisasi yang bertanggung jawab atas kematian ayah Kaito. Dan lebih buruk lagi, organisasi itu menginginkan ulang tahun biru yang baru saja dicuri Kaito. Sambil menodongkan pistol ke Kaito, Snake memintanya untuk menyerahkan ulang tahun biru itu. Namun sebagai seorang pencuri hantu, Kaito tentu memiliki persiapan untuk mengantisipasi hal seperti itu. Alih-alih ulang tahun biru yang asli, Kaito melemparkan permata palsu ke Snake. Tapi ternyata Snake menginginkan ulang tahun biru dan kematian Kaito juga. Tanpa banyak bicara lagi, Snake langsung menembak Kaito, menyebabkan dia jatuh dari atap gedung. Setelah berurusan dengan Kaito, Snake dan anak buahnya segera berangkat menemui bos mereka dan menyerahkan ulang tahun biru palsu itu. Tapi Snake sebenarnya tidak tahu mengapa bosnya mengincar begitu banyak permata. Jadi, dia bertanya langsung kepada bosnya ketika dia menyerahkan ulang tahun biru palsu. Ternyata bosnya menginginkan permata langka yang akan mengungkapkan batu Pandora di dalamnya ketika diarahkan ke cahaya bulan. Dan Pandora dikatakan mampu membuat penggunanya menjadi abadi. Tapi keinginan bos itu untuk mendapatkan keabadian masih belum bisa terwujud. Karena ketika dia memeriksa permata biru di tangannya, dia menemukan bahwa itu hanya permata palsu. Dan saat itulah Kaito muncul di depan mereka. Ternyata dia belum mati. Setelah Snake menembak Kaito, Kaito mengaktifkan parasut yang mencegahnya jatuh ke tanah. Setelah itu, Kaito diam-diam mengikuti Snake ke kediaman bosnya dan mendengar semua pembicaraan mereka tentang Pandora dan efeknya. Sementara bosnya masih tidak bisa lepas dari keterkejutan melihat kemunculan Kaito yang tiba-tiba. Kaito melemparkan ulang tahun biru yang asli ke wajah bos itu dan menjatuhkannya. Kaito memutuskan untuk memberikan permata itu kepada mereka karena polisi memiliki alat pelacak. Dan selain itu, permata itu tidak mengandung Pandora. Di depan mereka semua, Kaito mengancam akan menemukan Pandora dan menghancurkannya. Pernyataan Kaito tidak diragukan lagi membuat mereka kesal, tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Kaito menghilang dari pandangan mereka. Beberapa saat setelah Kaito pergi, sirene polisi mulai terdengar di mana-mana. Polisi sudah mengepung tempat itu, tapi sayangnya mereka membutuhkan waktu untuk masuk, yang memberi bos dan anak buahnya waktu untuk melarikan diri. Polisi akhirnya hanya menemukan Bluebird Day tergeletak di tanah. Beberapa minggu kemudian, Kaito melanjutkan aksinya sebagai Kaito Kid dengan sempurna. Sampai suatu hari, ketika Kaito menargetkan permata untuk dirampok, dia tanpa sadar jatuh ke dalam perangkap yang dirancang oleh seorang lelaki tua jenius yang bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Kaito Kid. Kaito hampir saja ditangkap polisi, membuatnya harus merelakan misinya
hanya untuk kabur dari mereka. Keesokan harinya, Kaito dan Aoko bertemu Ji di barnya. Mereka terlibat dalam percakapan sampai percakapan mereka mengarah pada lelaki tua jenius itu. Secara tidak sengaja Aoko tahu siapa pria itu. Pria itu adalah seorang penyihir bernama Herinezu. Ayah Aoko, Ginso Nakamori, inspektur yang ditugaskan untuk menangkap Kaito Kid, bahkan berencana untuk bertemu dengan Harry untuk membahas cara melindungi permata yang kini diincar Kaito Kid. Mendengar informasi tersebut, Kaito kemudian menyusun strategi agar bisa memantau Harry saat bertemu dengan inspektur Ginzo. Melalui kamera yang diam-diam Kaito pasang di dasi Ginzo, Kaito bisa mendengar kata-kata Harry selama pertemuan. Melalui Harry, Kaito mengetahui bahwa ada hantu pencuri lain yang tak kalah pintar darinya. Dia adalah Kaito Corbyuk, seorang pencuri dari Amerika Serikat. Tidak lama kemudian, sementara Kaito masih terus menguping Harry, dia dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba Corbyuk yang berdiri di belakangnya. Corbyuk memperkenalkan dirinya, dan Kaito akhirnya mengetahui bahwa Corbyuk adalah pria berjubah hitam yang pernah dilihat sebelumnya. Selain itu, Kaito mengetahui bahwa Corbyuk memiliki hubungan persahabatan dengan ayahnya. Tujuan Corbyuk bertemu Kaito adalah untuk menantangnya. Kaito harus menebak bagaimana Corbyuk akan mencuri permata yang dijaga oleh polisi dan Harry. Jika Kaito kalah dalam tantangan, dia harus pensiun sebagai pencuri. Kaito yakin Corbyuk akan gagal mencuri permata yang dijaga ketat itu. Jadi dia menerima tantangan itu. Dengan itu, Corbyuk memulai perampokannya. Corbyuk tidak hanya membual, dia mampu mencuri permata bahkan tanpa menyentuh kaca pelindung. Cara Corbyuk mencuri permata itu membuat Kaito bingung. Tidak peduli seberapa keras Kaito berpikir, dia tidak bisa menemukan jawaban untuk teknik mencuri Corbyuk, dan dengan kebingungan itu, Kaito kembali ke rumahnya. Namun beberapa hari kemudian, Kaito akhirnya mengetahui bagaimana Corbyuk mencuri permata itu. Dari petunjuk yang Kaito dapatkan dan hasil deduksinya, dia menyimpulkan bahwa Corbyuk bekerja sama dengan Harry. Wajar jika Corbyuk bisa mengambil permata itu dengan mudah. Setelah mengetahui hal itu, Kaito yang menyamar langsung berusaha menemui Harry. Di sana Kaito mengungkapkan hasil penyelidikannya kepada Harry dan bagaimana Harry mengatur perampokan permata dengan Corbyuk. Harry tidak menyangkal atau membenarkan tuduhan Kaito, dan dia hanya diam, membiarkan Kaito berbicara sepuasnya. Kaito masih belum selesai berbicara ketika Snake dan geng organisasi tiba-tiba muncul dan mengancamnya. Namun di luar dugaan, kedatangan mereka membuat Harry mengungkapkan identitas aslinya. Kaito Corbyuk Herinezu sebenarnya adalah Corbyuk yang menyamar untuk mengecoh Kaito. Seolah menyadari orang-orang di depan Corbyuk berbahaya, dia langsung berusaha membawa Kaito pergi dari tempat itu dengan kemampuan trik sulapnya. Dan untungnya, mereka berhasil melarikan diri. Setelah itu, keduanya berpisah, dan Kaito memutuskan untuk pulang. Tapi begitu Kaito membuka pintu depan, dia menemukan sepucuk surat dari ibunya tergeletak di lantai. Kaito kemudian membaca surat itu. Dari kata-kata yang ditulis ibunya, dia menjadi curiga bahwa ibunya tidak lain adalah Corbyuk. Tapi Kaito dengan cepat mengabaikan pemikiran itu karena dia percaya Corbyuk adalah seorang pria. Di akhir anime, menunjukkan bahwa Kaito terus menjalani kehidupan gandanya sebagai siswa SMA biasa dan Kaito Kid, sang hantu pencuri. Semuanya berakhir bahagia untuknya. Moral yang bisa dipetik dari anime ini adalah bagaimana seseorang harus menggunakan karunia kecerdasan mereka untuk kebaikan. Jika kita menemukan orang yang memiliki niat jahat, kita harus memiliki keberanian untuk melawan mereka. Dan jangan lupa di-subscribe untuk menonton lebih banyak video. Terima kasih telah menonton.